Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-39. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian, utusan Raden Panji itu telah meninggalkan regel halaman rumah Ki Parthijo. Mas Roro tidak lagi menunggu lebih lama. Ia kemudian berlari masuk lewat seketeng ke ruang dalam melalui butulan. Ki Parthijo suami istri membiarkannya. Anaknya memang tidak terbiasa bergaul dengan orang-orang yang belum dikenalnya, lebih-lebih orang yang datang dari luar padukuhan. Demikianlah, sepeninggal utusan itu, beberapa orang tetangga yang berada di pendopo telah minta diri. Ki Parthijo mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersedia ikut melepas para utusan itu. Sepeninggal para tamu, rumah Ki Parthijo menjadi lengang. Manggada dan Laksono telah dipersilahkan oleh Wirantono kembali ke Gandok sepeninggal tamu-tamunya. "Kalian tidak boleh meninggalkan rumah ini," berkata Wirantono kepada kedua anak muda itu. "Aku sudah terlalu lama di sini," desis Laksono. "Tetapi ini perintah Raden Panji," jawab Wirantono. "Siapakah sebenarnya Raden Panji itu? Demikian besarkah kuasanya, sehingga apa yang diinginkan harus jadi?" bertanya Laksono kemudian. "Aku tidak tahu, aku belum lama pulang," jawab Wirantono. "Menurut ayahmu bagaimana?" bertanya Laksono mendesak. "Ayah tidak pernah berbicara dengan aku tentang Mas Roro. Aku masih dianggap anak-anak yang cukup disuapi makan dan minum," jawab Wirantono. Laksono tidak bertanya lagi. Ia mengerti bahwa Wirantono tidak banyak mengetahui tentang bakal adik iparnya itu. Demikianlah, meski jemu, Manggada dan Laksono harus tetap tinggal di rumah itu. Sebenarnya mereka tidak takut pada Raden Panji. Keduanya sadar kekuasaan Raden Panji tidak akan menjangkaunya. Jika ada utusan yang mengejarnya di luar batas kekuasaan Raden Panji, utusan itu dapat dilawannya. Tetapi yang mereka pikirkan justru Ki Parthijo Wirosentono sekeluarga. Jika benar Raden Panji menjadi marah karena anak muda itu meninggalkan rumah Ki Parthijo, kemudian menjatuhkan kemarahan itu kepada keluarga itu pula, maka Manggada dan Laksono akan merasa bersalah. Karenanya kedua anak muda itu bertahan untuk tetap tinggal di rumah itu. Hari itu, Manggada dan Laksono ikut Wirantono ke sawah dengan bekerja di sawah itu. Anak-anak muda itu bisa melupakan kejenuhan mereka. Namun di sore hari, ketika keduanya berada di serambi Gandok, rasa-rasanya mereka ingin segera meneruskan perjalanan. Baru jika Wirantono datang, mereka dapat mengisi waktu dengan berbincang-bincang, bergurau dan bahkan berbicara tentang olah kanuragan. Namun ketika malam turun, ketiga anak muda itu justru berada di kebun belakang, di tempat yang agak jauh dari rumah mereka.
Dalam kegelapan malam, di antara pepohonan dan tanaman empon-empon yang di musim kering seakan-akan telah hilang, tapi pada musim hujan tumbuh lagi. Anak-anak muda itu mencoba meningkatkan ilmu mereka, juga berusaha untuk mempertajam penglihatan mereka. Berganti-ganti mereka berlatih olah kanuragan, namun mereka selalu menjaga agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, juga pamannya. Ketika saat sepi mencekam padukuhan Nguter, ketiga anak muda itu berhenti berlatih. Mereka kemudian pergi ke Pakiwan dan selanjutnya membenahi pakaiannya yang basah oleh keringat. Manggada dan Laksono berada di dalam biliknya. Ketika terdengar suara kentongan di tengah malam, keduanya bahkan telah berbaring. Laksono yang merasa letih sudah memejamkan matanya. Hampir saja ia tertidur ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk. "Siapa?" bertanya Manggada. "Aku," jawab orang yang mengetuk pintu. "Wirantono?" bertanya Manggada pula. "Iya," jawab yang di luar. Manggada pun bangkit dan membuka pintu. Laksono yang sudah hampir tertidur telah duduk di bibir pembaringannya. Ketika pintu terbuka, Wirantono masuk sambil berdesah. "Aku tidak dapat tidur. Aku merasa gelisah." "Kenapa?" bertanya Manggada. Wirantono yang kemudian duduk di amben panjang di dalam bilik itu berdesis. "Entahlah, tetapi aku tidak dapat tidur." Manggada menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Kau memikirkan mas kawin yang diterima oleh adikmu itu?" "Kenapa aku memikirkannya? Mas kawin itu diberikan kepada adikku. Kenapa aku harus memikirkannya?" bertanya Wirantono. "Bukan mas kawin itu sendiri, tetapi mungkin kau merasa cemas bahwa di rumah ini tersimpan harta benda yang cukup banyak," berkata Manggada. "Sst," desis Wirantono. "Jangan terlalu keras. Mungkin kecemasan itu tidak kau sadari," berkata Laksono. "Tetapi memang ada baiknya kita berhati-hati." Wirantono termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Mungkin kalian benar. Baiklah, aku akan kembali ke bilikku. Bagaimanapun juga benda-benda berharga yang sebelumnya tidak kita miliki ini akan dapat mengundang persoalan." Manggada dan Laksono tidak menjawab, tetapi keduanya bangkit ketika Wirantono kemudian keluar dari bilik itu dan kemudian ke biliknya sendiri. Demikian ia menyelarak pintu, maka Laksono telah menjatuhkan diri lagi di pembaringannya. Sambil memejamkan matanya, ia berkata, "Aku sudah hampir tertidur." Manggada hanya tersenyum saja, tetapi rasa-rasanya ia pun tidak mudah untuk tidur. Benda-benda berharga itu memang dapat menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Tetapi Manggada tidak ingin mengganggu Laksono yang ternyata beberapa saat kemudian telah tertidur nyenyak. Sementara itu, malam pun menjadi semakin larut. Di luar suara belalang masih terus berderik di sela-sela bunyi angkuk, merintih berkepanjangan. Di dalam biliknya, Wirantono juga tidak dapat tidur. Bahkan ia pun kemudian duduk di pembaringannya. Suara-suara malam bagaikan berbisik ke telinganya agar Wirantono bertahan untuk tetap terjaga. Untuk beberapa lama Wirantono duduk di pembaringannya. Kemudian ia bergeser menepi untuk dapat bersandar dinding. Namun rasa-rasanya menjadi semakin tidak mengantuk.
pendapat Manggada dan Laksono justru menjadi semakin mengganggu perasaannya. Wirantono tiba-tiba tertarik suara gemerisik di luar dinding biliknya yang terdengar bergeser menyusuri dinding. Bukan gemerisiknya angin malam di dedaunan. Tiba-tiba saja Wirantono sadar bahwa suara itu adalah suara langkah seseorang. Agaknya yang dicemaskan akan terjadi, berkata Wirantono di dalam hatinya. Tetapi Wirantono masih tetap berdiam diri. Ia memang ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu, dan barangkali dapat diketahui siapakah mereka. Karena Wirantono berusaha untuk berdiam diri serta berusaha mengatur pernafasannya dengan baik, maka ia memberikan kesan bahwa ia sudah tertidur nyenyak. Demikian pula Manggada di dalam biliknya. Ia bahkan telah berbaring di pembaringannya meskipun masih belum tidur. Di biliknya, ternyata Mas Roro pun tidak dapat tidur pula, meskipun dengan kegelisahan yang berbeda. Sedangkan Ki Partijo Wirosentono dan istrinya juga masih saja selalu gelisah. Sebuah peti yang berisi benda-benda berharga ada di bawah pembaringannya. Bagaimanapun juga, benda sebanyak itu belum pernah dimiliki sebelumnya. Namun bukan hanya karena nilai-nilai yang tersimpan pada benda-benda itu, tetapi persoalan yang terkandung di dalamnya telah membuat mereka gelisah. Dalam pada itu, maka Wirantono semakin lama justru menjadi semakin gelisah. Ia telah mendengar langkah-langkah yang berurutan. Tentu tidak hanya seorang saja atau bahkan tentu lebih dari 2 orang. Sejenak Wirantono masih bertahan di tempatnya. Ia menunggu perkembangan keadaan. Namun ia juga berharap bahwa Manggada dan Laksono atau salah seorang dari mereka masih tetap terjaga pula. Namun Wirantono menjadi sedikit tegang karena ia mengerti bahwa pamannya ada di rumah itu pula. Jika terjadi sesuatu, pamannya akan dapat membantunya. Wirantono tahu pasti bahwa pamannya adalah seorang yang berilmu pula. Tetapi Wirantono kemudian menjadi curiga. Orang yang berada di luar terlalu banyak untuk sekelompok pencuri. Karena itu, maka ia pun telah memperhitungkan bahwa orang-orang itu bukan pencuri yang akan memasuki rumah itu dengan diam-diam dan mengambil harta benda yang disimpan oleh ayahnya. Tetapi mereka tentu akan memasuki rumah itu dengan paksa dan tidak dengan sembunyi-sembunyi, berusaha merampas benda-benda berharga itu. Karena itu, maka Wirantono pun tidak lagi menunggu dengan diam-diam. Ia pun kemudian telah bergeser lagi, namun untuk mempersiapkan senjatanya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka telah terdengar pintu butulan diketuk orang. Tidak terlalu keras, tetapi cukup dapat membangunkan orang-orang yang tidur di ruang dalam. Wirantono adalah orang yang pertama keluar dari biliknya. Ia ingin memperingatkan ayahnya agar berhati-hati, kemudian minta kepada pamannya untuk tidak dengan serta-merta membuka pintu butulan. Tetapi Wirantono terlambat. Ketika ia sampai ke ruang tengah, maka ia telah melihat pamannya membuka pintu butulan. "Paman!" Wirantono berteriak. Tepat pada saat itu, pamannya telah mengangkat selarak. Satu dorongan yang kuat telah menimpa tubuh pamannya. Ternyata orang-orang yang berada di luar pintu telah mendorongnya keras-keras, sehingga Ki Reso terdorong beberapa langkah surut. Namun Ki Reso tidak mempunyai banyak kesempatan.
Ketika ia berusaha memperbaiki keseimbangannya, maka tiba-tiba sebuah pukulan yang keras dengan sepotong besi telah mengenai tengkuknya. Ki Reso terhuyung-huyung beberapa langkah, bahkan telah melanggar dinding. Namun Ki Reso masih berusaha mencabut keris, tetapi agaknya daya tahannya tidak mampu lagi untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Perlahan-lahan, Ki Reso itu terjatuh di sudut ruangan. Wirantono sempat meloncat mundur ketika ia melihat ayahnya membuka pintu biliknya. Maka Wirantono segera meloncat masuk sambil mendorong ayahnya. Dengan cepat Wirantono menutup pintu bilik itu dari dalam dengan selarak yang kuat. "Apa yang terjadi?" bertanya ayahnya. Wirantono tidak segera menjawab, tetapi ia sudah menggenggam pedang di tangannya. "Di mana Mas Roro?" bertanya Wirantono tiba-tiba. "Di dalam biliknya," jawab ibunya. Namun Wirantono tidak sempat bertanya lagi. Sejenak kemudian, pintu bilik itu sudah digedor dari luar. "Jangan dibuka," desis Wirantono. "Siapakah mereka?" bertanya Ki Partejo Wirosentono. "Mereka adalah sekelompok penjahat," jawab Wirantono. "Bagaimana dengan adikmu?" Nyi Partejo Wirosentono hampir menangis. Wirantono memang menjadi bingung. Ia tahu bahwa adiknya tentu akan menjadi sangat ketakutan. Tetapi jika ia membuka pintu itu dan keluar, maka orang-orang itu tentu menjadi sangat berbahaya. Bukan saja baginya, tetapi juga bagi ayah dan ibunya serta benda-benda berharga yang baru saja diserahkan oleh Raden Panji. Sementara itu, pintu bilik itu telah berderak-derak keras. Orang-orang yang ada di ruang dalam berusaha untuk merusaknya sambil berteriak, "Keluar, atau aku bakar rumah ini!" Wirantono memang benar-benar menjadi bingung, tetapi ia siap di pintu bilik itu. Demikian pintu terbuka, maka ia tidak akan berpikir panjang. Pedangnya tentu akan mengoyak perut orang-orang yang akan menerobos masuk ke dalam bilik itu. Namun dalam pada itu, ternyata suara ribut itu terdengar oleh Manggada yang berada di gandok. Dengan hati-hati ia telah membangunkan Laksono dan memberi isyarat bahwa sesuatu memang telah terjadi. Laksono pun segera mempersiapkan diri. Pedangnya kemudian telah terselip di pinggangnya. "Marilah kita melihat apa yang telah terjadi," berkata Laksono. Kedua orang anak muda itu dengan sangat berhati-hati telah keluar dari pintu bilik mereka di gandok. Mereka pun kemudian dengan hati-hati telah memasuki halaman samping. Lewat sekedeng mereka memasuki longgangan. Keduanya terkejut ketika keduanya melihat bahwa pintu telah terbuka. Karena itu, maka mereka pun segera telah mendekat. Namun tiba-tiba seseorang telah meloncat menyerang mereka. Nampaknya orang itu telah mendapat tugas untuk berjaga-jaga di luar. Manggada sempat mengelak. Dengan lantang ia berkata, "Laksono, cegah orang itu, aku akan masuk." Laksono pun segera menempatkan diri untuk melawan orang itu. Sementara Manggada telah meloncat mendekati pintu. Dengan hati-hati ia bergerak masuk. Ia melihat Ki Reso terbaring di sudut ruangan. Agaknya Ki Reso tidak sempat membela dirinya ketika ia begitu tiba-tiba mendapat serangan. Ketika Manggada kemudian berada di ruang dalam, maka orang-orang yang sedang berusaha memecah pintu bilik Ki Partejo Wirosentono melihatnya pula. Karena itu, maka dua orang di antara mereka
telah meloncat menyerang Manggada. Tetapi Manggada cukup tangkas. Ia pun segera berloncatan di antara perabot rumah yang ada di ruang dalam. Pedangnya langsung berputaran. Kedua orang yang menyerangnya terkejut pada benturan yang terjadi. Orang-orang itu langsung mengetahui bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang mapan. Demikianlah, maka Manggada telah bertempur di tempat yang kurang menguntungkan. Tetapi lawannya yang bertempur berpasangan itu pun tidak dapat dengan leluasa mengambil arah. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu masih belum berkembang sampai ke puncak ilmu masing-masing. Wirantono mendengar pertempuran yang terjadi di luar. Sementara itu, ia mendengar suara Manggada lantang. "Hei, siapakah kalian yang telah berani memasuki rumah ini?" "Persetan, aku sumbat mulutmu dengan ujung pedang ini," geram salah seorang dari mereka. Manggada tidak menjawab, tetapi ia sudah berloncatan di tempat yang agak sempit untuk bertempur. Karena itu, ia kemudian memusatkan perlawanannya pada keterampilan tangannya menggerakkan senjatanya. Ternyata Manggada tidak mengalami kesulitan melawan kedua orang lawannya itu. Apalagi ketika sejenak kemudian Laksono telah mendesak lawannya yang berusaha masuk ke ruang dalam untuk mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Perhatian orang-orang itu benar-benar terpecah. Namun untunglah bahwa orang-orang itu tidak tahu bahwa Mas Roro ada di dalam bilik yang mana, sehingga mereka tidak langsung dapat mempergunakannya sebagai taruhan. Ketika seorang lagi berusaha untuk membantu kawannya yang terdesak oleh Laksono itu, Wirantono berusaha untuk dapat mengetahui apa yang terjadi di luar itu. Ia juga mendengar suara Laksono ketika pemuda itu berteriak, "Jika kalian percaya kepada kemampuan kalian, kita bertempur di luar." Tidak ada jawaban, tetapi dengan bantuan seorang kawannya, maka lawan Laksono itu mendesak Laksono yang dengan sengaja menarik perhatian kedua orang itu dengan langkah-langkah surut. Sejenak kemudian, Laksono telah bertempur dengan dua orang lawan di longgangan di tempat yang lebih lapang. Laksono mampu bergerak lebih bebas daripada Manggada yang ada di dalam. Dengan demikian pertempuran di longgangan itu lebih cepat berkembang, sehingga ketika orang itu bagai bayangan di kegelapan. Sementara itu Wirantono berusaha mengangkat selarak pintu bilik ayahnya yang sudah hampir dapat dipecah oleh orang-orang yang memasuki rumah itu. Dengan isyarat ia minta ayahnya mundur. Kipartijo Wirosentono memang melangkah mundur, tapi ia memegang sebuah luwuk kehitaman dengan pamor berkeredipan. Luwuk pusaka peninggalan orang tuanya. Demikian pintu terbuka. Wirantono dengan cepat memanfaatkan kesempatan saat orang yang berada di luar pintu itu memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi di ruang itu. Dengan garang Wirantono meloncat keluar setelah berdesis, "Tutup dan selarak kembali pintu itu, ayah." Dua orang yang masih berdiri di muka pintu terkejut. Wirantono yang langsung menyerang berhasil mendesak kedua orang yang berada di depan pintu untuk melangkah surut. Dengan demikian, Kipartijo Wirosentono sempat menutup dan menyelarak pintu itu kembali. Wirantono sempat menarik nafas panjang ketika melihat pintu bilik adiknya masih tertutup rapat.
Meski ia tahu bahwa adiknya tentu sudah terbangun dan menjadi ketakutan di dalam biliknya, tetapi kehadiran Manggada di ruang itu telah membuatnya berbesar hati karena Wirantono mengetahui tataran kemampuan anak muda itu, dan ia pun mengerti bahwa Laksono telah bertempur di Longkangan. Sejenak kemudian ketika anak muda itu telah bertempur masing-masing melawan 2 orang. Meski demikian, Wirantono masih juga merasa curiga bahwa masih ada orang lain selain mereka berenam. Sebenarnya lah, selain ke-6 orang itu, ada orang ke-7 yang berusaha mengoyak dinding dari luar dengan kapak besar. Nyi Wiro Sentono menjadi sangat ketakutan, tetapi Ki Partijo menenangkannya. Katanya, "Jangan takut, Nyi. Aku sudah siap menebas lehernya. Begitu kepalanya mencuat masuk ke dalam dinding, ia akan mati." Nyi Wiro Sentono menjadi agak tenang, tetapi ketika ia mendengar kapak yang berderak-derak memecahkan dinding bilik itu dari luar, ia menjadi semakin gemetar. Sementara itu, Manggada mulai memancing lawannya untuk bertempur di luar. Sambil menggeser mundur, ia mendekati pintu untuk kemudian meloncat keluar. Agaknya kedua lawannya juga ingin bertempur di luar, di tempat yang lebih lapang, agar mereka dapat bergerak lebih banyak serta dapat memilih arah. Tetapi Wirantono berusaha untuk tetap bertempur di dalam. Ia merasa wajib mengawasi bilik adiknya dan sekaligus bilik ayahnya. Meski ia yakin bahwa ayahnya akan mampu melindungi dirinya serta ibunya, apabila hanya seorang saja di antara lawannya yang berusaha masuk ke dalam bilik itu. Di Longkangan, Laksono bertempur melawan 2 orang lawan yang kasar. Namun Laksono sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Ternyata ia memiliki kelebihan dalam ilmu pedang dari lawannya. Meski kedua lawannya bertempur dengan keras dan kasar, Laksono yang tangkas itu sempat membuat kedua lawannya kebingungan. Manggada yang telah berada di luar telah berloncatan dengan cepatnya. Bahkan Manggada berhasil memancing lawannya turun ke halaman depan. Dengan demikian, ia mendapat kesempatan untuk berloncatan semakin panjang. Kedua lawan Manggada terkejut menghadapi anak muda itu. Ternyata anak muda itu memang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sehingga kedua orang itu tidak segera dapat mengalahkannya. Bahkan beberapa kali kedua orang itu kebingungan dan berloncatan mengambil jarak. Hanya karena keduanya mampu bekerja sama dengan baik, saling mengisi, dan memperhitungkan saat-saat paling baik untuk menyerang serta menghindar, mereka dapat bertahan lebih lama. Namun demikian Manggada tidak ingin membiarkan kedua lawannya dan orang-orang lain yang datang ke rumah itu sampai melakukan kejahatan. Dengan demikian Manggada berniat mengakhiri perlawanan kedua orang itu secepatnya. Dengan tangkasnya Manggada menekan kedua orang lawannya. Pedangnya terayun-ayun mendebarkan, sekali menggapai lawannya yang seorang, namun kemudian terayun menebas ke arah lawannya yang lain. Beberapa kali Manggada dengan sengaja tidak menghindari serangan lawan-lawannya itu, tetapi langsung membentur serangan itu. Dengan menangkisnya, ternyata bahwa kekuatan Manggada telah menggetarkan pegangan tangan lawannya atas senjata mereka. Ketika Manggada menghentakkan kemampuannya, kedua lawannya menjadi semakin terdesak. Dalam serangan yang cepat, Manggada telah mendesak seorang lawannya, sehingga ia meloncat beberapa langkah surut. Tetapi Manggada tidak sempat memburu.
Lawannya yang lain telah berusaha mengenainya dengan serangan lurus mengarah ke lambung. Namun Manggada dengan cepat meloncat menghindar sambil menyerang lawannya yang seorang laki. Sehingga lawannya yang tidak menduga itu terkejut sekali. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Ujung pedang Manggada memang tidak menyentuhnya, tapi Manggada tidak membiarkannya. Sebelum lawan yang lain meloncat menyerangnya, Manggada bergeser, memburu lawannya dengan pedang tetap terjulur. Dengan tergesa-gesa, lawannya berusaha menangkis serangan itu. Tetapi Manggada sempat memutar pedangnya, sehingga lawannya mengadu perlahan. Ujung pedang Manggada sempat menyentuhnya, meski tidak terlalu dalam. Dengan demikian, perlawanan kedua orang di halaman itu menjadi semakin lemah. Tapi kedua orang itu masih berusaha untuk bertahan. Mereka berharap jika kawan-kawannya mampu mengalahkan lawan-lawan mereka, maka mereka akan datang dan membantu mengalahkan anak muda itu. Dalam pada itu, Laksono pun mampu membuat lawannya terdesak. Meski sekali-sekali Laksono juga harus berloncatan surut, tapi arena itu seakan-akan telah dikuasai sepenuhnya oleh Laksono. Bahkan kadang-kadang kedua lawannya harus berloncatan surut beberapa langkah karena desakan Laksono yang sulit untuk diatasi. Di dalam rumah, Wirantono masih bertempur pula melawan dua orang. Wirantono memang harus menjaga diri agar ia tidak keluar dari ruang dalam. Jika ia terhisap keluar, maka tidak ada lagi yang mengawasi bilik kedua orang tuanya dan adiknya. Sementara itu, Mas Roro menjadi gemetar di dalam biliknya. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Mas Roro sudah menduga bahwa kedatangan orang-orang itu tentu ada hubungannya dengan mas kawin yang diterimanya dari Raden Panji Prangpranoto. Karena itu, Mas Roro pun memikirkan ayah dan ibunya. Jika orang-orang itu sempat masuk ke dalam bilik kedua orang tuanya, maka nasib kedua orang tuanya tentu akan menjadi buruk sekali. Mungkin para perampok itu akan menyakiti orang tuanya, bahkan mungkin lebih dari itu. Kemungkinan lain adalah seandainya orang tuanya selamat, maka masih harus dipertanyakan sikap Raden Panji Prangpranoto. Kebingungan dan kecemasan berbaur di dalam hatinya, namun Mas Roro tidak berani beranjak dari biliknya. Tapi ia menyadari bahwa pertempuran telah terjadi di longgangan rumahnya, di depan gandok di belakang seketeng. Mas Roro tidak mendengar apa yang terjadi di halaman karena suaranya tertelan oleh kekerasan yang terjadi di ruang dalam. Dalam pada itu, orang-orang yang datang ke rumah itu telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan anak-anak muda itu. Dengan garang seorang di antara mereka yang bertempur melawan Wirantono berteriak, "Menyerahlah! Jika kau tetap melawan, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk. Kau, ayah dan ibu serta Mas Roro yang telah dilamar oleh Raden Panji Prangpranoto." Dalam pada itu, selagi Kipartijo Wirosentono yang berada di dalam biliknya masih dibayangi kecemasan karena suara kapak yang semakin keras berderak pada dinding biliknya, serta dentang senjata di ruang dalam, beberapa orang peronda bersiap-siap untuk mengelilingi padepokan mereka untuk terakhir kalinya di malam itu. Sebelum mereka pulang, 4 orang telah bersiap di muka gardu, sementara 3 orang tetap berjaga-jaga menunggu gardu. Sejenak kemudian, ke-4 orang itu mulai berkeliling sambil membunyikan kentongan kecil dengan irama khusus,
sebagaimana sering mereka perdengarkan jika sedang meronda. Suara kotekan itu kemudian menelusuri jalan-jalan padukuhan, diselingi dengan dendang gembira untuk membangunkan orang-orang yang terlalu nyenyak tidur, sehingga dapat terjadi kemungkinan buruk jika seorang pencuri masuk ke dalam rumah mereka. Manggada menjadi cemas mendengar suara itu. Ia tidak ingin kehilangan kedua lawannya. Ia berniat menangkap mereka hidup-hidup. Namun suara kentongan dalam irama kotekan itu mengacaukan rencananya. Lawan-lawannya, juga lawan Laksono dan Wirantono, menjadi semakin cemas menghadapi anak-anak muda itu. Dan sebentar lagi, tentu para peronda. Karena itu beberapa saat kemudian, terdengar suitan nyaring dari longgangan, yang ternyata adalah isyarat dari salah seorang di antara mereka yang memasuki halaman rumah Ki Partijo Wirosentono itu. Demikianlah, sekejap kemudian, orang-orang yang sedang bertempur itu melakukan gerakan agak mengejutkan lawan-lawan mereka, seakan-akan mereka serentak akan menyerang. Namun ternyata mereka berloncatan menjauh dan kemudian melarikan diri. Manggada dan Laksono berusaha untuk mengejar mereka, tetapi ketika mereka berlari dan kemudian meloncati dinding halaman, turun ke jalan, mereka bertemu dengan para peronda yang juga berlari-lari ke regol halaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.